yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan inilah yang sebenarnya tujuan hidup manusia, supaya bisa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Namun demikian, ya, pesan-pesan Allah agar dekat dengan zat-Nya ini terkadang ada yang tidak bisa langsung disampaikan. Ya, maka butuh perantara, ya, butuh perantara. Karena antara Allah dan hambanya ini sangat jauh berbeda dan tidak bisa disamakan. Allah itu memiliki zat laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak bisa disamakan karena tingkatan zatnya yang maha tinggi. Sedangkan manusia ini berada pada level makhluk. Namun dari level makhluk ini Allah Azza wa Jalla memuliakan. Manusia itu dimuliakan dari segi fisik dan dari segi aspek non-materi. Dan itulah manusia dinyatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia diciptakan dalam keadaan yang sempurna bentuknya. Ya. Namun sisi lain, keistimewaan manusia itu karena dimuliakan. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Namun kemuliaan ini dapat terjaga kalau fisik yang Allah berikan itu ya dapat dipertahankan ketaatannya kepada Allah. Jadi manusia itu mulia karena memang ketika dia perintahkan dilaksanakan. Kalau ada larangan dia tinggalkan. Hingga kemuliaan itu akan tercabut saat perintah itu pun diabaikan. Saat larangan itu dilanggar, maka kemuliaannya pun akan terangkat kemuliaannya. Artinya kemuliaan manusia akan tertutupi dengan menutup diri untuk tidak melaksanakan ketaatan. Nah, oleh karena itu perlu dijaga ya kemampuan menjaga diri untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dan bisa istiqomah di dalamnya sehingga kemuliaan itu tidak berkurang ataukah minimal tercabut waliyadzubillah. Nah, inilah ya fungsi Alkitab yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga kemuliaan itu. Jadi Allah turunkan Alkitab, salah satu fungsinya adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Salah satu kemaslahatan itu adalah menjaga kemuliaannya. Tetapi Alkitab yang Allah turunkan ini itu tidak mudah kita pahami apa yang ada di sisinya. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya mengutus para nabi dan rasul yang akan menuntun menjelaskan Alkitab itu. Ya perlu ada para nabi dan rasul itu untuk menerjemahkan, ya membumikan, ya dan membersamai makhluk Allah yang ada di muka bumi ini supaya pesan-pesan ilahi itu yang ada dalam Al-Quran itu bisa tersampaikan. Nah, inilah hikmah kenapa ada rasul. Dan karena itu kita sebagai seorang mukmin itu harus yakin bahwa ada nabi dan rasul. Nah, inilah tema ini. Temanya salah satu bentuk keislaman kita yang sempurna adalah ketika beriman kepada rasul-rasul. Ya, baik. Jadi bahasan kita ini adalah kitabul iman dalam bahasan al-iman rusul. Di mana fungsi rusul ini kita akan jelaskan sebentar ya, minimal bahwa fungsinya adalah menjaga kemuliaan manusia agar tetap istiqomah di dalam arahan Allah dalam Al-Quran maupun kitab-kitab yang lainnya. Baik, kami persilakan saudara sekalian ada yang mau berkhidmat, beramal dan panjang pahala ya untuk mau membaca. Nih Ustaz.
Jadi fastabiqul khairat muncul. Ya. Ya. Akan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bir-rusuli. Yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah al-hakima arsala rasulan li hidayatin nasi ila siratil mustaqim. Mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Warrusuluhum basyarum mitluna ya'kuluna wa yashrabuna wa yamshuna fil aswaq. Istafahumullahu lirisalatihi wahtasahum bil wahtasahum bil wahyi wa hum shadiqun. Mana? Muballighuna risalah futana'u yafhamuna wa yufhimun wa annahum basharun ya'tarihim ma ya'tari sairul afradi mimma la yamassu karamatahum fi tibihimul aliyah. Ya. Wa minar Cukup dulu sampai di sini pertengahan. Ya. Jadi bagaimana tuntunan tarji dalam beriman kepada Rasul? Ya, maka tarji ini ya kita dipersilakan menjadi putusan yajibu alaina an nukmilah. Ya, kita dituntut untuk memahami bahwa beriman kepada Allah yang Maha Bijaksana itu hukumnya wajib. Jadi kalau di atas kan, ya bentuk keyakinan kita kepada Allah. Namun keimanan itu harus ditingkatkan. Bahwa kewajiban kepada Allah yang Maha Bijaksana yang telah menjelaskan dan telah mengutus para rasul. Jadi bahwa kewajiban beriman bahwa Allah telah mengutus para rasul. Jadi kewajiban kepada Allah, di mana salah satu af'al Allah, perbuatan Allah itu irsalur rusul, mengutus. Jadi mengutus rasul-rasul. Jadi Allah itu mursil, yang mengutus. Yang diutus itu ada sebut dengan rasul. Rasulan, jadi para rasul. Kalau rasul kan jamak dari rasulun. Kalau satu rasulun, misalnya Muhammad Rasulullah. Tapi kalau banyak rusulu sama dengan kitabun, kutubun, rasulun, rusulun. Berarti Allah mengutus itu bukan satu rasul, tapi rasul-rasul. Ya. Untuk apa rasul-rasul itu diutus? Nah, ini harus kita pahami juga. Li hidayatin nasi. Nah, li itu untuk hidayatin nasi, untuk memberi petunjuk. Jadi akan memberi petunjuk umat ini nas ila siratil mustaqim, ke jalan yang lurus. Nah, ke jalan yang lurus. Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa rasul-rasul itu diutus untuk menjaga kemuliaannya, menjaga ya kehormatannya. Di mana kehormatan manusia itu adalah saat berada pada jalan yang lurus, siratal mustaqim. Artinya bahwa kemuliaan dan kehormatan manusia itu akan tercabut ketika dia menyimpang daripada jalan yang lurus. Ya, terasa sekali itu penyimpangannya. Penyimpangan ada dua. Penyimpangan ke kiri dan penyimpangan ke kanan. Jadi istilahkan orang kiri-kirian dan kanan-kanangan, ke kanan-kanangan. Kalau ke kiri-kirian, nah ini ya liberal. Kalau ke kanan-kanangan, ekstrim. Nah, kita ini berada pada jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi jalan yang berada pada posisi bukan posisi lurus. Jadi tidak kiri, tidak kanan. Ya, tidak ke kanan. Posisi lurus apa itu siratal mustaqim?
mereka yang berada di jalan agama Allah, di jalan perintah Allah dan Rasulnya, di bawah tuntunan Allah dan Rasul. Jadi kalau jalan yang lurus itu ya jalan tuntunan Allah dan Rasul. Ya. Sehingga kita di persyarikatan simbolnya, slogannya itu ada ar-ruju' ilal kitab wa sunnah. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau terjadi penyimpangan, kembali. Nah, itu fungsi Rasul itu. Ya, kita ini sebagai hamba Allah harus dan punya kewajiban untuk mengikuti para nabi dan rasul dan menyambungkan risalah mereka. Karena kenabian ini sudah tertutup. Ya, lalu kita sudah sebutkan nabi yang terakhir itu adalah Muhammad. Jadi Muhammad SAW adalah khatamun nabiyyin. Nah, sekarang menjadi masalah bahwa tugas manusia ataukah manusia untuk tetap istiqomah dalam siratal mustaqim itu tidak terputus dengan terputusnya para nabi tadi dan nabi dan rasul. Ya, maka di sini hikmahnya harus ada yang melanjutkan risalah kenabian. Itulah dari mereka, siapa mereka? Al-alim, al-ulama, para muballighun. Al-ulama'u warasatul anbiya'i wal mursalin. Orang-orang yang berilmu bertingkat-tingkat. Siapa saja yang berilmu itu akan menjadi pewaris para nabi dan rasul. Karena tidak ada lagi nabi setelahnya, padahal kita harus menjaga manusia dalam koridor agama Allah. Maka harus ada generasi. Jadi kewajiban umat ini adalah melahirkan generasi-generasi yang akan menyambung risalah. Maka akan menjadi kesalahan umat ini kalau tidak melakukan kaderisasi. Nah, inilah yang disalahkan kita adalah kaderisasi di persyarikatan. Tidak boleh berhenti itu dakwah. Estafet itu harus dilakukan. Dakwah itu harus berlanjut. Sebab kalau generasi itu terpotong, berarti generasi masa itu akan menjadi yang harus bertanggung jawab nanti pada hari kiamat. Jadi kalau ada satu abad di mana tidak ada yang melanjutkan risalah, maka satu abad itulah semuanya akan mendapatkan dosa. Karena ada masa di mana transisi tidak ada yang melanjutkan risalah itu. Nah, inilah pentingnya kaderisasi di dalam melanjutkan risalah. Itu Rasulullah SAW telah ajarkan lewat Nabi Ibrahim. Nah, ketika beliau berdoa kepada Allah dan juga untuk anak-anak cucunya. Baik, itu fungsi Nabi dan Rasul. Maka kita pun juga demikian, karena kita ada sebagai para pewaris, pengikut para Nabi dan Rasul, itu punya misi, punya risalah untuk memberi petunjuk, menunjukkan jalan kepada manusia ini dari yang lurus. Berarti khususnya sebagai da'i. Karena pikir kita adalah umat para Nabi dan umat Rasul SAW. Baik, bagaimana sifat dan karakter yang melekat pada diri para nabi dan rasul itu dan juga pada diri ulama dan muballigh itu adalah mubasysyirina wa mundzirin. Nah, ini termasuk metode dakwah para nabi dan rasul. Jadi saat menunjukkan jalan yang lurus, itu perlu metode. Metode apa yang digunakan di sini ada dua. Jadi caranya mubasysyirina wa mundzirin. Basyirin itu adalah memberi kabar gembira. Maka dalam dakwah itu perlu menggembirakan. Tapi juga perlu mundzirin, ada peringatan-peringatan. Ya, terjadi keseimbangan. Saat tertentu kita harus gembirakan. Namun saat tertentu kita harus tegas dan mengingatkan akan bahaya. Jadi sehingga sisi lain kita harus motivasi, sisi lain kita harus memberi perhatian dan mengingatkan akan bahaya kemungkaran, akan bahaya pelanggaran. Kalau kebajikan kita motivasi, kalau keburukan kita tarhib, kita ingatkan. Makanya Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz bin Jabal, dua tokoh sahabat besar, namanya Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari.
Jadi ketika beliau Nabi SAW mengutus kedua tokoh besar dari para sahabat ini, apa nasihatnya pada kedua? Karena beliau ini adalah Rasul Allah, Rasul Nabi, Rasulullah. Para sahabat itu adalah utusan Rasul, yaitu Muhammad SAW. Dan apa wasiatnya ketika berangkat berdakwah? Beliau mengatakan, yassira wa la tu'assira. Tita bang, tita. Lambat gimana? Alita. Mudahkan, ya, happy talking. Ada happy talking. Ya, yassira wa la tu'assira. Ya, artinya apa? Kalau yassira, mudahkan dan jangan persulit. Ya, ini juga dakwah kita di Indonesia harus digunakan ini. Ya, harus mampu menarik umat, yang mampu memudahkan, bukan memudah-mudahkan. Jangan mempersulit sesuatu yang sudah mudah. Ya, tapi juga jangan dipermudah yang memang sudah mudah. Baik itu di bidang, jadi perlu kemudahan dan kegembiraan dalam bidang akidah maupun ibadat, apalagi dakwah. Nah, contoh pada ibadah ya, bagaimana keseimbangan dai dalam berdakwah itu. Tanya ada Aisyah itu pernah didapat oleh Nabi SAW. Nabi SAW masuk di masjid. Lalu di masjid itu biasanya ibu-ibu ada sahabiyah memang dibuatkan kemah. Jadi ada kamar-kamar di masjid Nabi SAW. Biasa tinggal para sahabiyah, istri-istri Nabi. Tiba-tiba ketika masuk di sudut di kamar-kamar dalam masjid, Nabi menemukan satu tali dalam kamar masjid. Nabi bertanya, wahai Aisyah, ini talinya siapa ini? Ya, ini tali kenapa ada digantung ini di ruangan ini? Maka Aisyah menjawab, oh itu talinya Zainab ya Rasulullah. Nah, kenapa ada tali di dalam masjid ini? Apakah mau gantung diri? Nah, ternyata tidak. Itu Zainab memang itu ahli ibadah, karena ahli ibadah beliau. Kalau sholat malam itu memang dipasangkan itu tali. Jadi kalau ngantuk dipegang itu. Jadi kalau ngantuk pegang lagi. Jadi kalau sholat malam karena panjang-panjang dia pegang, kalau ngantuk sudah. Dibaca alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim. Jadi kalau ngantuk itu fungsi tali. Fungsi tali kalau mengantuk dia pegang itu. Maka apa kata Nabi? Ya, sampaikan kepada Zainab, jangan melakukan itu. Kalau ngantuk tidur dulu. Jadi kalau sholat malam mengantuk istirahat saja. Baru nanti kalau sudah tidur 5 menit bangun lagi. Ya, tapi ini biasanya digunakan juga anak-anak muda ini. Kalau bangun subuh si ngantuk tidur lagi. Nanti bangun jam 8. Ini luar binasa. Itu maksudnya kalau sholat malam. Jadi kalau sholat malam mengantuk istirahat. Tapi kalau sholat subuh tidak ada alasan, harus bangkit. Apalagi sekarang dingin-dingin ini selimut. Jadi selimutnya harus disingkatkan. Itu ibadah, apalagi dakwah. Jadi perlu kemudahan dan jangan dipersulit. Kan biasanya di dakwah ini terkadang umat ini jauh daripada agama karena kita persulit sendiri. Apalagi kalau orangnya baru dapat hidayah, apalagi baru dapat hijrah, berhijrah dari kehidupan jauh daripada dakwah, lalu kita ajak untuk berdakwah, tentu perlu ada tahapan. Mudahkan. Ya, sama kalau beribadah itu kata Prof. Hamka menyatakan, ya, umat ini terkadang banyak menjauhkan manusia dari agama oleh ustadz-ustadz, oleh para mubalik. Terkadang mubalik yang menjauhkan manusia karena mempersulit. Misalnya kalau dulu kan orang dulu kalau sholat kan harus berniat. Nah, antara niat dan gerakan itu harus pas menurut mereka. Jadi antara yang ada dalam hati dan gerakan harus sama. Ya, misalnya Allah Akbar,
Jadi posisi Allah itu sampai dengan bar, niat itu harus masuk. Jadi tidak ada niat-niat lain kecuali Allah. Jadi niat salat. Jadi ketika Allah Akbar itu ada niat dan pas akbarnya Allah Akbar pas niat, tidak boleh ada gangguan. Nah, sebagian kita mengajarkan itu salah itu kalau mulai takbir Allahu Akbar tidak pas dengan barnya dan niatnya macam-macam harus diulangi. Maka diulangi Allahu Akbar. Tidak sempurna, ulang lagi Allahu Akbar. Nah, ini sulit. Berapa kali itu diganti-ganti karena tidak pas antara niat dengan gerakan. Nah, ini kan membersih. Padahal kan Allah hanya minta dan niat saja. Idza kuntum minas sholati faghsilu. Jika kalian mau salat, ya artinya berkehendak, ya sudah cukup. Nah, ini contoh dalam ibadah. Nah, demikian yang sifatnya alami, muamalat. Tapi yang kedua, mundirin. Jadi memberi kabar gembira. Nah, tadi saya sampaikan Nabi menyampaikan risalah nasihat kepada Mu'ad dan Abu Musa. Yassira wa la tu'assira, basyira wa la tunaffira. Gembirakan itu dan jangan buat orang lain takut dan lari. Makanya kan di Muhammadiyah itu salah satu slogan dakwahnya adalah dakwah menggembirakan. Ya, sehingga kita kenal di Muhammadiyah muktamar namanya penggembira. Di mana pesertanya lebih sedikit. Penggembiranya juta-jutaan. Ya, datang saja kerjanya apa kalau penggembira? Makan, minum, jalan-jalan, beli oleh-oleh. Tetapi itu bagian daripada dakwah. Ya. Jadi tidak serta, tetapi memeriahkan acara itu bagian daripada dakwah. Memberi semangat. Ya kan enak juga kalau banyak hadir. Itu semangat berdakwah itu sangat tinggi motivasinya. Nabi SAW bergembira dengan jumlah yang banyak. Karena itu yang memberikan kekuatan. Jadi kekuatan itu saat mereka mampu kumpul dengan jumlah yang banyak. Nah, maka semakin sedikit, semakin kekuatannya kecil juga. Maka caranya agar dakwah kita ini bisa tersampaikan dan bisa terjaga harus ada hal yang menggembirakan. Nah, ini yang terkadang dakwah kita ini biasanya diambil oleh Nasrani. Nasrani ini datang ke Madinah bawa mie, bawa makanan, bawa pakaian. Nah, kita di Islam ini malas-malas. Nah, insyaAllah ada gerakan menggembirakan, memberi bantuan. Itu bagian dari dakwah yang cukup efektif di dalam membina umat. Karena kalau isinya itu enak mikir atas. Kalau sudah terisi perut, enak diisi otak-otaknya. Untuk apa Rasul itu diutus? Ini yang penting juga. Jadi tugas Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan memberi peringatan. Nah, kita pun sebagai pengikutnya. Li'alla yakuna linnasi ala hujjatun ba'da rusul. Jadi Nabi diutus itu oleh Allah Subhanahu wa taala agar bagi manusia tiada alasan lagi untuk membantah pada Allah setelah diutusnya para rasul. Karena nanti pada hari kiamat manusia ini banyak alasan-alasannya. Kenapa tidak sholat? Saya tidak pernah diajak ikut pengajian nasyid. Ya kan? Ya, dia sibuk sendiri, kami ini dibiarkan saja. Kenapa? Oh ya, karena ikut pengajian pengurus-pengurus. Kita ini yang anggota kasihan tidak perlu dipanggil-panggil. Contohnya saja. Jadi itu salah satu fungsi kenapa ada rasul, agar nanti pada hari kiamat tidak ada hujjah, karena kita semua akan dipertanggungjawabkan. Diminta satu pertanggungjawaban, apakah risalah ilmu yang kamu dapat itu kamu transfer kepada yang lain. Orang-orang di sekitar ini ada tanggung jawab kita. Ada yang tidak sholat, itu yang ditanggung jawab. Ada yang tidak berislam, maka dengan baik, kecuali yang non-Islam. Tapi kalau sudah Islam dan berada pada, apalagi di bawah organisasi kita, jadi anggota, jadi warga, atau tetangga-tetangga, wahai para nabi dan rasul, para muballigh,
para dai dan dai, para mubalighat, apakah Anda telah menyampaikan dakwah kepada mereka atau tidak? So, kapan berita itu, penyampaian pesan ilahi tidak sampai kepada mereka, itu akan menjadi hujjah bagi kita. Mungkin kita akan tertahan karena akan ditanya dulu. Jadi tanggung jawab kita sebagai mubalik yang sudah paham itu akan dipertanyakan nanti pada hari kiamat. Apakah Anda melakukan kerja atau tidak? Apakah Anda melakukan gerakan dakwah atau tidak? Minimal memang mereka lewat Zoom. Jadi malaikat itu akan ditanya, wahai Zoom. Jadi para malaikat ini melek dengan teknologi juga, sesuai dengan zamannya. Zoom yang ada ini, Allah berikan sudah dibeli oleh Nasya, kenapa? Mubazir. Yang hadir hanya tak 20 misalnya. Harusnya bisa banyak-banyak. Nah, bisa hadir. Tapi alhamdulillah, ya kismu dakwah ini sudah menyebar kemana-mana. Dakwah tadi malam, alhamdulillah. Ini nanti pada rekaman nanti sudah tidak lagi bagi kita. Akan rasa aman, itu akan dirasakan. Baik, itu salah satu fungsi diutusnya para nabi dan rasul, dan kita pun ketika mengikuti, itu akan menjadi hujjah. Karena sekali lagi, terima atau tidak diterima, pasti kita akan ditanyai terhadap orang-orang yang berada di sekitar kita. Baik, warusulu, bagaimana sifat para nabi dan rasul itu? Bashar, jadi manusia itu nabi dan rasul itu manusia biasa. Misguna seperti kita. Jadi bukan malaikat. Dia adalah bashar, manusia biasa. Walaupun orang kafir pernah demo kepada Allah. Ya Rabb, Engkau ini mengutus rasul kepada kami, sama kita juga manusia. Tidak percaya. Ya, maunya bukan manusia. Kan manusia juga, sama Jadi mereka menganggap enteng itu. Kenapa bukan dari malaikat? Dan masalahnya nanti kalau dikirim malaikat, demo lagi. Ya Rabb, kamu lagi malaikat, ini malaikat, gimana cara kita bisa ikuti? Ini manusia. Mereka itu malaikat. Nah, ini namanya manusia ini, bengal-bengal. Apa hikmahnya kenapa para nabi rasul itu sebagai manusia biasa? Agar mudah untuk diikuti. Kan memiliki sifat yang sama. Jadi kalau dia adalah manusia, maka tentu manusia yang lain bisa mengikuti para nabi dan rasul. Nah, itulah yang Allah maksudkan, laqad lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun contoh teladan yang baik. Itu sifat rasul. Dia adalah bashar. Nah, kalau manusia, itu berarti yakulun wa yashrabun. Jadi manusia itu butuh makan dan juga butuh minum. Berarti kalau ada orang yang tidak mau makan, bukan manusia kan? Tidak mau minum juga. Karena dengannya lah dia akan bisa melakukan kegiatan. Wa yamshuna. Jadi kalau ada nabi makan, nabi minum, nabi jalan di pasar, itu wajar. Jangan sampai kalau nabi kan juga tidak perlu makan, mubalik juga tidak perlu makan. Salah. Dia adalah manusia yang terkadang datang ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sifat Nabi Rasul adalah manusia. Tapi apa yang membedakan antara Nabi Rasul dengan manusia biasa? Ini. Istafahumullahu. Allah memilih, mengistimewakan mereka itu li risalatihi, di dalam mengembangkan risalahnya, wa ikhtassahum, memberi kekhususan, bil wahyi, dengan wahyu. Inilah kelebihannya yang membedakan mana mubalik, mana nabi. Ya, mana aktivis, ya, mana yang nabi. Adalah wahyu, adanya wahyu. Wahum shadiqun. Bagaimana sifat nabi dalam ketika diberi amanah untuk membawa wahyu itu? Kita harus yakin, wajib mempercayai nabi dan rasul, karena wahum shadiquna,
Ya, mereka itu jujur. Nah, kita lihat dalilnya. Apakah memang Nabi itu jujur? Nah, itu dalam surah Al-Ahzab ayat 32. Walamma ra'al, nanti bisa dilihat di halaman 34. Ya, dalil yang ke-41. Walamma ra'al mu'minun al-ahzab. Dan tatkala orang beriman melihat pasukan-pasukan itu, ya, al-ahzab, yaitu lawan-lawan yang bersekutu. Qalu, mereka berkata, "Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh." Ya, inilah yang telah dijanjikan Allah dan utusannya, Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan benarlah, artinya tidak dusta Allah dan utusannya. Nah, ini harus diyakini dan harus dipercayai bahwa Rasul ketika menyampaikan itu tidak salah. Maka kita sebagai seorang hamba Allah dan umat Nabi, tidak boleh ada dalam diri kita ini bahwa ada kedustaan dalam penyampaian risalah Nabi. Harus kita yakini bahwa itu adalah benar, bahwa Nabi itu jujur, Nabi itu benar ya dalam penyampaiannya. Kapan itu tidak dilakukan, maka akan terjadi ketidakpercayaan dan pasti akan mengabaikan perintah Nabi dan Rasul. Jadi konsep perbaikan diri agar dapat istiqomah adalah percaya dulu, trust, kepercayaan penting. Jadi kalau kita percaya kepada Nabi, itu akan memudahkan kita untuk sami'na wa ata'na. Tapi kalau kita tidak meyakini bahwa Nabi itu jujur, pasti itu sami'na wa pikir-pikir. Kami dengar dan pikir-pikir dulu. Nah, ini betul atau tidak? Masa Nabi nyuruh kita untuk berdakwah salat 5 waktu? Dari mana sumbernya itu? Nanti setelah azan. Ya, masa mengikuti Nabi juga kita tidak pernah lihat. Bagaimana bisa yakin? Suruh berinfak, aktivitas mau salat, mau zakat. Dari mana kita bisa melaksanakan itu? Segala perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ya karena kita percaya kepada Nabi SAW. Jadi perlu menanamkan kepercayaan. Ya, Al-Quran ini kenapa kita bisa mengambil keberkahan dan kemanfaatan tinggi di para sahabat. Sahabat mendapatkan kemuliaan itu karena kejujuran dirinya untuk mempercayai para rasul dan para nabi dan rasul. Jadi ini saya sampaikan di antara keistimewaan para sahabat sehingga mendapatkan gelar radhiyallahu anhu wa radhiyallahu adalah karena percaya dengan Nabi. Maka salah satu sifat mereka yang akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat para nabi adalah as-siddiqun. Faman yuti'illah war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. Ada para nabi dan orang-orang yang karena sifat meyakini kejujuran, meyakini kebenaran nabi dan rasul itu yang akan nanti membuka diri manusia untuk tetap konsisten dalam ibadah, dalam beragama. Tetapi bahkan dia akan mampu berkorban, tidak akan berburuk sangka ya, kepada Nabi dan Rasul. Siddiqun, seperti Abu Bakar Siddiq. Kenapa sahabat Nabi yang terlihat dengan Nabi, ya, yaitu Abu Bakar Siddiq? Karena beliau inilah yang paling pertama dan tidak pernah ragu dengan Nabi, sehingga mendapatkan gelar Khalifah pertama dan juga terlebih khusus terkait dengan ya keistimewaan beliau. Baik. Umana, ya, para nabi itu umana, amanah, muballighuna risalah. Jadi sifat para nabi yang harus kita ikuti sebagai kita juga jujur, amanat, dan tabligh. Harus mampu menyampaikan risalah. Ya, itu silakan di situ. Ya, dia sidik, kemudian amanat, tabligh, dan fatana. Kan itu yang sering kita dengarkan.
Fatana ini ada di dalam putusan tarjih. Istilah-istilah yang 4 itu ada di halaman 18. Itu diambil daripada beberapa ayat. Nanti bisa dibaca di ayat suratul Kahfi, suratul Kahfi, dan juga di surat Al-Ahzab. Alladzina yuballighuna risalati la yakhshawna wa la yakhshawna ahadan illallah. Kemudian tentang fatana juga demikian. Itu bisa dilihat dalam surah Al-Kahfi ayat wa innahum bashar ya'tarihim, dan para nabi dan rasul itu adalah manusia yang mengalami biasa, ya. Mereka adalah manusia yang mengalami yang biasa dialami oleh orang lain. Ma ya'tari sairul afrad mimma la yamassu karamatuhum, tetapi itu tidak mengurangi kehormatan mereka di dalam martabat mereka yang luhur. Tanya Nabi yang biasa. Kalau Nabi di rumah itu biasa juga menjahit. Jadi kalau ada pakaian Nabi jahit sendiri. Tidak dipanggil Aisyah, jahitkan bajuku ini. Itu dia jahit sendiri. Bahkan kalau ada yang kotor cuci sendiri. Beda kalau di kampung, kalau ada suami cuci, ini dianggap hina itu suami. Kalau dia menjahit sendiri. Nabi SAW kalau di rumahnya sangat dekat dengan istrinya, dengan keluarganya, anaknya. Bahkan membantu banyak pekerjaan-pekerjaan rumah. Tapi kalau sudah waktu salat, kita seperti dilupakan. Tidak tahu sama sekali. Tinggalkan pekerjaan itu, langsung segera laksanakan salat. Seperti kita tidak dikenal sama sekali. Kalau azan sudah dikumandangkan. Tapi kalau kembali lagi, bersama dengan keluarganya. Fi maratibin al-ayah. Kemudian di sini disebutkan nanti beberapa nabi dan rasul. Di situ ada asma wa minar rusulil ladzina warada asma'ahum fil Qur'an hum Adam. Nah, di antara mereka itu yang pada diutus para nabi rasul itu disebutkan Al-Qur'an. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Yakub, Yusuf, Lut, Ayyub, Syuaib, dan terakhir itu Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi itu ada yang disebutkan, ada yang tidak. Jumlahnya bukan hanya 25. Hanya yang disebutkan itu ada 25. Karena ada yang dikisahkan dan ada yang tidak. Ya, ada yang karena tidak satu pun umat ini pasti di situ ada Nabi. Waqad ayyadahumullahu bil ayati wal mu'jizatil bahira. Nah, untuk memperkuat dakwahnya ini, Nabi memberikan, para Nabi Rasul diberi keistimewaan berupa mukjizat yang nyata untuk menguatkan dakwahnya itu dengan adanya mukjizat. Nah, kita sebagai mubalik, mukjizatnya adalah Al-Quran karena risalah. Oleh karena itu, perkuatlah dakwah kita dengan interaksi dengan Al-Quran. Nah, ini yang dijadikan dasar. Baik, saya kira itu karena ini nanti mungkin boleh soal jawab 15 menit. Ya, saya beri kesempatan, walaupun ini masih ada tambih, tapi cukup dulu, nanti disambungkan. Kalau mungkin pada pertemuan selanjutnya. Kaidah dalam mengimani kepada Rasul. Yes. Ya. Ya Ustaz, makasih. Alhamdulillah, itulah pengantar kajian kita pada hari ini, yaitu kitab iman kepada Rasul. Kami kembalikan kepada Rasul untuk menyampaikan pertanyaannya jika ada yang ingin bertanya. Oh iya, ada Kak Sujaryati, silakan tafadhol Kak. Ya baik, terima kasih kesempatannya Anjera. Tadi Ustaz, tadi kita sempat menyebut bahwa ada nabi yang tidak disahkan dan ada nabi yang disahkan. Seperti pada halaman 19 ini ada redaksi narasi yang mengatakan bahwa dan ada rasul-rasul yang tidak diberitakan Allah kepada kita. Nah, itu alasannya apa Ustaz? Apakah ada kisah atau apa? Seperti kan saya pernah dengar ada namanya Nabi Khidir, tapi kita tidak mengenal dia sebagai pembawa risalah seperti rasul-rasul atau nabi yang lainnya, begitu. Dan yang saya yakini bahwa pasti mereka juga punya mukjizat seperti itu. Lalu apa
siapa tahu kita tahu Ustaz apa sih alasannya Allah kok tidak diberitakan atau seperti apa dan apa pekerjaan mereka. Syukran Ustaz. Ya, saya langsung dulu mungkin. Ya Ustaz. Ya. Ya, yang disebutkan di halaman 19. Wa minhum man lam naqsushum Allahu alaina. Lam yaksushum Allahu alaina. Jadi memang ada rasul-rasul yang tidak diberitakan Allah kepada kita. Nah, yang diberitakan itu yang di atas tadi, mulai dari Adam, Idris sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Yang tidak disebutkan itu, kita bisa lihat dalilnya di belakang. Di halaman 34. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallamallahu Musa taklima rusulan mubasysyirin wa mundzirin. Jadi ini pernyataan Allah bahwa ada rasul-rasul yang dikisahkan dalam Al-Qur'an dan ada rasul-rasul yang belum. Dari ayat ini muncullah suatu kaidah iman kepada rasul. Jadi ada istilahnya beriman secara terperinci dan beriman secara global, umum. Jadi mengimani para nabi rasul yang rincian. Yang mana itu yang rincian? Yang disebut nama-namanya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka harus diyakini. Jadi Adam, Nuh, Ibrahim, Isa. Dan yang tidak ada juga harus kita yakini bahwa ada, walaupun tidak disebutkan secara rinci. Ya. Namun apa hikmahnya? Kenapa mereka ini yang jumlahnya banyak? Ya, bahkan lebih banyak mungkin juga daripada yang disebutkan dalam Al-Quran, agar bisa menjadi contoh yang baik. Kan intinya, fungsi menyebutkan para nabi dan rasul itu agar menjadi pembelajaran ibrah bagi umat-umat setelahnya. Menjadi contoh teladan yang baik. Ya, bukan hanya sekedar mengangkat derajatnya. Kemudian berbangga dengan kedudukannya. Tetapi adalah ibrah bagi mereka yang baik-baik contoh Nabi. Kalau yang ternyata pembangkangnya umat yang dibangkang, dicontoh bagi dahsyatnya dan bahayanya membangkang para nabi dan rasul. Bahkan ada nabi-nabi dan rasul itu dibunuh. Nah, itu tidak banyak diangkat. Sebab kalau itu banyak diangkat, nanti khawatirnya banyak juga umat nanti membunuh para nabi dan rasul. Atau membunuh para ustadz-ustadz. Jadi hikmah kenapa tidak disebutkan secara transparan, karena Allah lebih bijak. Kapan hal apa yang perlu diangkat dan hal apa yang tidak perlu diangkat. Nah, salah satunya adalah tadi hikmah dakwah. Contoh kenapa diangkat? Karena 25 ini sudah cukup mewakili para nabi dan rasul lainnya. Di dalam hal apa? Dalam hal berqudwah. Contoh Nabi Ibrahim, sangat dahsyat. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Nabi Ibrahim itu contoh dan sudah terbentuk umat. Jadi kalau kita mau lihat umat ini secara utuh, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kita Nabi kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah. Artinya sudah menjadi perwakilan para umat-umat setelahnya, dari baik umatnya yang soleh, bagus juga umatnya yang toleh-toleh, yang benar-benar kelihatan semua. Sudah ada di dalam Al-Quran itu. Nah, sisa-sisanya ini ya banyak juga, tapi tidak diangkat. Karena itu sudah cukup mewakili. Yang kedua, itu kalau diangkat semuanya, mungkin kita tidak akan baca itu. Banyak sekali. Ini para nabi, banyak sekali kisah-kisahnya. Dan sehingga jumlah Quran itu semakin tebal. Karena setiap nabi dikisahkan muncul lagi. Padahal banyak hal-hal yang lain akan disebutkan dalam perkara agama kita. Itulah hikmahnya. Yang ketiga, mungkin ada kejahatan umat terhadap para nabinya, tidak perlu diangkat supaya tidak menjadi contoh yang buruk terhadap generasi kita. Seperti Allah menyebutkan banyaknya para nabi itu dibantai, dibunuh oleh umatnya. Ratusan seperti di Bani Israil itu
ratusan nabi dibantai oleh umat. Tapi itu tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Sebab kalau misalnya baca umat ini sangat mirip para nabi dan rasul. Mungkin bisa juga akan ikut-ikutan umat setelahnya ini. Dia akan bantai-bantai para ustaz-ustaz dan mubalik. Nah, itu kan Allah bijak. Baik. Kira itu Allah. Ya, alhamdulillah. Masih ada lagi? Masih ada waktunya beberapa menit, teman-teman. Kami kembalikan kepada peserta kajian. Jika masih ada yang ingin bertanya. Ini di referensi. Oh iya, Ustaz, ada. Ini referensinya, maksudnya apa referensi? Karos. Tapi apa ada referensinya di mana bisa diperoleh referensi itu? Karos bisa perjelas apa yang dipertanyakan? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz, Iya. tadi kita banyak menjelaskan, kemudian sepertinya para peserta Zoom itu ada yang dibacakan, kemudian ada yang dilihat atau dari ini kawan-kawan. Jadi saya mohon mungkin kalau ada referensi atau misalnya semacam buku apa Ustadz, itu mungkin bisa dibagikan ke kami. Begitu saya Ustadz. Iya, makasih. Ya. Syukran Ustadz. Baik, makasih. Baik. Sebenarnya bisa dibagi dua referensinya. Ini ada sekunder, ada primer. Referensi primernya kita rujukannya HPT, itu sudah ada di sini. Sangat jelas sekali. Kemudian kita baca nanti juga di belakangnya kan ada dalil. Itu saya hanya menjelaskan saja, betul. Karena saya tentang buku ini kalau dikaji tidak habis umur kita. 2 tahun mau dikaji, mau didalami. Pengembangannya sangat dahsyat sekali. Kemudian kita tambah lagi dalam buku akidah. Nah, terkait dengan iman. Ada akidah mungkin Prof. Yunahar Ilyas, dia punya kitab kuliah. Oh iya, kuliah akidah. Iya. Kalau mungkin ada kitab yang lainnya, itu biasanya penjabaran dalam. Kalau buku-buku standar lalu, ini bisa kita agak berat-berat memang, karena pada saat menafsirkan, para ulama-ulama itu mengangkat. Seperti tafsir Ibnu Katsir. Itu dia akan jabarkan, jadi menjabarkan secara lebar. Kemudian yang sifatnya, karena ini terkait dengan Al-Quran, maka biasanya merujuk kepada kitab tafsir, di mana menafsirkan ayat-ayat tentang tauhid, tentang akidah. Yang bagus itu tafsir referensi Ibnu Katsir. Kalau tafsir kalau yang agak ringan ada namanya tafsir Al-Jalalain. Kemudian sekarang juga sudah ada ringkasnya. Kemudian di Muhammadiyah ada namanya tafsir At-Tanwir. Tapi ini masih jilid 1. Itu bagus juga karena membuka cakrawala berpikir kita secara luas. Ya, terima kasih. Terima kasih, syukran Ustadz. Ya, masih ada sekitar 5 menit, teman-teman. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, kalau tidak saya mau ringan lagi 2 menit. Ya, Ustaz. Sebagai kaidah-kaidah dalam iman kepada kitab. Ya, di sini ada tambih. Jadi salah satu kaidah dalam iman kepada Alkitab itu ya, bahwa adalah suatu kebenaran bahwa kekuasaan Allah dapat mengadakan hal yang menyimpang dari hukum kebiasaan yang pernah berlaku
bagi para nabi. Ya. Khariqal lil ada, berarti ada kemujizatan. Karena biasa ada kejadian pada nabi itu tidak bisa diterima dengan akal. Misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keluar dari jarinya ini air. Kemudian Nabi Musa justru menjadi tongkat. Orang yang tidak beriman biasanya ini, yang tidak percaya bahaya. Karena tidak bisa dirasionalisasikan, maka ditolak. Isra dan Mi'raj misalnya. Ini orang yang menggunakan rasio tidak menerima kemujizatan Isra dan Mi'raj Nabi SAW. Maka dalam kaidah kita, dalam kaidah itu, Allah itu Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa mampu melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia, di luar kebiasaan manusia. Nah, salah satu fungsinya menunjukkan bahwa Nabi itu memang betul-betul dari Allah. Bukan dari semata menganggap dirinya sebagai Nabi saja. Nah, itulah fungsi mukjizat. Menunjukkan kepada umat agar bahwa Rasul itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada tanda-tandanya. Nah, itu yang disebutkan ini. Nah, seperti apa Quran? Kemudian Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api. Kemudian berubahnya. Ya, ini kan mukjizat. Berubahnya tongkat menjadi ular. Itu di halaman 20. Ihya'ul maut ala Isa, Nabi Isa mampu menghidupkan kembali orang yang mati. Dan Allah turunkan Al-Quran dan hal-hal yang lain yang cukup banyak. Itu wajib diimani. Wajib diimani. Salah satu hal yang perkuat karena Allah itu Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa itu artinya mampu melakukan sesuai dengan kehendaknya. Luar daripada rasio, pikiran, dan keinginan manusia itu. Sehingga tidaklah heran kalau terjadi sesuatu yang luar biasa pada diri Nabi dan Rasul. Nah, kita pun juga bisa berkhutbah dengan Nabi dan Rasul. Walaupun tidak sampai kepada mujizat, tapi namanya karamah. Nah, karamah itu bisa diraih. Nah, bagaimana cara mendapatkan karamah tadi? Nah, saya sudah jelaskan. Nah, kemampuan untuk menjaga diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjauhkan dari hal yang buruk. Ya, itu saya kira untuk kelengkapan dari kaidah yang dimunculkan dalam kitab Al-Iman bil Rasul. Ya, saya kembalikan ke Dara. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz, sebelum kita kembalikan kepada Ustaz, sekali lagi kami ingin bertanya kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami pikir cukup Ustaz karena waktunya tinggal 2 menit juga pas jam 7. Kami kembalikan kepada Ustaz untuk closing statement-nya. Ya, baik. Alhamdulillah. Saya ingin sampaikan saja bahwa kemuliaan manusia itu saat mampu menjaga diri dan keluarga dalam jalan yang lurus. Maka jagalah kemuliaan itu dengan senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan jangan mengurangi kemuliaan dengan mencoba-coba melanggar perintah Allah dan laksanakan hal yang terlarang. Otomatis akan tercabut kemuliaan itu. Kemudian yang kedua, kejujuran inilah yang akan menjadi penyebab kita bisa bersama dengan Nabi dan Rasul. Maka jadikan diri kita ini menjadi orang yang sifat jujur. Moga-moga kita bisa bersua dalam surga bersama dengan Nabi SAW. Demikian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz atas waktunya hari ini. Kami ingatkan kembali kepada teman-teman peserta kajian bahwa kajian ketarjihan akan dilanjutkan pekan depan dengan waktu yang sama dan hari yang sama. Link Zoom-nya juga tetap sama. Jika teman-teman tidak mendapatkan link Zoom yang baru, bisa akses melalui link Zoom yang sudah ada pada teman-teman sekalian. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Semoga Allah membalas rahmatnya karena hanya itu yang kami punya sebagai nasyiatul aisyah.
kami tidak punya materi untuk membalasnya. Kami hanya bisa mendoakan semoga Allah melimpahkan segalanya kesehatan kepada Ustaz. Sehat, memberi kajian ini setiap pekan, Ustaz. Terima kasih. Untuk closing statement-nya nanti kami ya, Ustaz. Makasih. Kami pamit. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit.